ada tempat buat esek-esek, berpikir untuk yang berhubungan dengan uang, harta aja di sini udah. Cewek esek-eseknya salah satu diimpor dari Romania. Siapapun yang kerja di PT Freeport ini, kalau udah sakit agak ditelantarkan, Bo. Di dalam situ mereka emang kerja sama sih antara orang dalam perusahaan yang orang asing ya, sama yang selama ini bisa dibilang kayak menjadi pemberontak itu ada di situ sih sebenarnya. Mereka kerjasama sebenarnya. Kerjasama. Mereka adalah pemimpin-pemimpin sejati yang berusaha akan melahap dunia bila dunia mengetahui mereka. Aduh, kok serem. Banyak orang-orang lokal yang gelap mata menjadikan Freeport itu utopia. Apakah yang memegang kendali penuh ada di laut? Paduka, apakah kamu harus menanyakan itu sekarang? Kenapa tidak boleh? Apakah aku boleh menimba ilmu terlebih dahulu? Dosanya apa Jess yang kayak gitu? Padahal kan dia cuma kerja doang. Iya, makanya. Coba ya. Aneh, apakah ada yang lain yang itu loh maksudnya? Gelap mata sih. Nah, dan salah satunya yang tadi Kawil bilang sih cewek. Ini lokal apa? Kok yang aku lihat maaf lebih ke lokal ya? Iya, setuju Jess. Iya. Sama. Ya. Dosanya antara lain ini, Bo. Cewek itu mungkin dosa keberapa ya? Tetapi dia tahu dengan yang dia punya, dia mampu menghidupi dan mensejahterakan keluarga-keluarganya. Tetapi dia memilih keep it for. Yang kamu lihat laki atau cewek? Lebih ke cowok sih. Ya, dia keep it for dirinya sendiri. Keep it for himself, Bo. Yang Kawil lihat apa, cowok cewek? Abstraknya lebih ke cowok, nggak Iya kan, kelihatan ke cowok. cowok-cewek, tapi abstrak energinya maskulin itu. Jadi kayaknya ya, Bo, banyak orang-orang lokal di sana yang gelap mata menjadikan Freeport itu utopia, di mana mereka bisa bersenang-senang, tapi mereka kayak lupa dengan keluarganya sendiri, mungkin anaknya sendiri, yang mungkin nun jauh di Pulau Jawa, Sumatera atau apa, kan orang lokal tersebar kan gitu. Dijadikan surga ini, surga duniawi maksudnya. Ya mungkin ya dia melakukan itu juga kan. Kita nggak tahu apa yang mereka, ya kenapa mereka ada di posisi seperti itu gitu loh. Pasti kan ada perjanjian-perjanjian tertentu dan ya ngeculik orang, ngeculik apa ya kan. Sebelum itu pasti dia berbuat sesuatu dulu gitu loh sebelum berada di utopia itu. Ada yang nanya juga nih, orang lokalnya ini nih kayak gimana gitu. Maksudnya dia itu emang pekerja lokal di sana apa yang memang yang sudah bekerja sama, you know what I mean. Kalau yang godaan perempuan, secara vision gue ngeliat about 70% itu orang lokal Papua. Tapi kalau yang pekerja kayaknya campur deh. Yang cewek tadi yang gue ngeliat itu bukan orang Papua, itu mungkin orang Indonesia etnis Tionghoa dari pulau lain, entah Kalimantan lah, Sulawesi, gue nggak tahu. Pokoknya begitu, tapi lokal. Okay. Ada yang bilang warga, ini kayaknya orang sana juga nih, kayaknya gue pernah tahu. Warga lokal maaf ya, mereka haus dengan wanita. Kalau mereka pegang uang, mau cewek semahal apapun pasti mereka sikat. Tuh, iya. Pantesan banyak esek-esek di situ. Pantes. Oke, mungkin bisa cari bos iblisnya bang di sana bang. Entitasnya udah dapat loh. Yang jelas mereka kayaknya kerajaan pusatnya udah tahu nih. Ke pusat mereka yang 3 ini udah tahu. Tapi mereka defensif bang. Mereka nggak mau ada keributan dulu. Kecuali kita mendekati kerajaan mereka. Iblisnya ada di sana apa di kerajaan itu bang? Kerajaan itu jin kan?
Kerjaan jin. Lebih ke jin. Ini lagi ngomongin yang mantau atau siapa nih? Yang mantau. Yang mantau sih jin kan tadi katanya. Jin. Yang di situ bang, iblisnya bang. Lu nemu entitas bosnya gak sih? Belum, baru cuma ada dia doang ya Kak Adam ya. Nggak mau ditanya aja mana bos lu? Oi, bos lu siapa? Dia kaget gitu ngeliat Karakawil tuh kan tampangnya jelek banget, sebel. Yang Oh, biru, kayak sorry, hiu kan? kayak bulldog Kabo. Oh, ya, gak ada. Iya. Ada bunyi, Tampangnya kayak ada bunyi bulldog. begini nggak? Dia agak mendengus memang, tapi nggak yang sampai kayak begitu sih. Lu tau nggak, dengus lu nggak bisa kayak gua nih, lihat nih. Nggak bisa kan lu gitu. Itu apaan Kawil? Itu mendengus dogi versi human, lebih cepat speednya. Oke, dia jawabnya apa tuh Jess? Dia cuma ngeliatin Kawil doang, terus Kawil dicuekin. Soalnya gue lagi nggak niat provok sih, gue lagi lagi tentram hatinya. Padahal gue pengen banget kayak mocking dia gitu. Provok bang, provok aja. Provok. Hah, ngapain? Biar tahu bosnya emang. Kayaknya dia tipe yang nyantai deh, dia tipe Iya, dibilang nyantai. jelek lo, fisik lo gitu. Enggak itu dia. Cuma kayak ngeliatin doang, abis itu udah gitu. Dia lebih tertarik ngeliat manusia-manusia yang lagi kerja sih. Betul. Kita lagi kerja juga, dia nggak tertarik ngeliat kita. Tapi kalau diperhatiin ya Kawil, birunya nggak terlalu biru tua banget tuh. Birunya apa? Birunya agak, ya sebenarnya bukan biru muda banget, tapi ya in between Ya gitu in sih. between. Bener, setuju. Kayak biru api kompor atau gimana? Lebih tua dikit. Biru dongker lah ya. Nggak dongker banget, susah sih jelasinnya. Gue susah nyari kelemahan iblis nih. Kayak terlalu nyantai dia, nggak mau konflik, dimaki-maki jelek lu juga nggak marah gitu kan. Gimana coba lu ngajak provok iblis kayak begini? Malah dia nawarin emas. Lu tadi nawarin lu? Dia nawarin kita Tuh, emas. gue udah bilang kan Dam, ini iblis yang berhubungan dengan kayak perhiasan, kekayaan, simbolisme. Ya, memang. Karena dia pikir semua orang yang datang ke sini untuk ya emas gitu. Ya, Coba gue provok, Cuk, emas lu nggak berguna gitu. Kita di Jakarta gitu loh. Bisa nggak dikirim via Tiki gitu? Tuh ada orang berilmu tinggi yang nanya ke lu tuh, bisa nggak dikirim? Bisa nggak kamu mengirim emasnya itu ke Jakarta? Kamu kenapa nggak ngomong Firaun lagi? Firaun. Nggak ngefek kali ini. Dia tuh ini Kabu, tanduknya tuh kayak tanduk banteng. jadi Tapi kalau banteng kan gini ya. Oh dia agak gini dikit gitu. Gimana Bukan sih? banteng merah kan? Aku no comment. Bosmu siapa? Woi, kayak dia nggak mau jawab itu. Iya dia nggak mau jawab. Dia capek diem lah sama doang. iblis kayak begini. Kayak capek. mukanya tuh muka males banget liatnya. Ambil memorinya aja bang. Dia malah ngomong kayak gini bang. Oh. Manusia mana yang nggak butuh emas? Coba pikirin katanya. Ya Enggak, gue udahlah. butuhnya uang bukan emas. Oh, iya. Gue butuhnya mbak bukan emas. Terus dia bilang gini, tapi emas bisa dijadikan uang. Ya, Kamu tidak tergiur melihat berkelimpahan seperti ini. Enggak, karena ribet Cuk. Lu mesti ke toko emas dulu, timbang dulu baru jadi uang. Mendingan uangnya langsung. Itu kalau nggak ada sertifikatnya juga ditanya. Iya, susah kan? Ayo, nggak kepikir kan lu? Karena lu udah kebiasaan ngelihat emas sama dengan uang. Nggak begitu, cu. Di Jakarta nggak usah gampang itu. Ada peleburannya dulu, mesti dicap dulu, ada sertifikatnya. Nggak tahu kan lu? Nah, baru emosinya mulai goyang deh emosinya nih. Terus dia bilang, tapi kan bisa di sini katanya gitu. Kamu di situ, kami di sini. Kan bisa proses di sini katanya. Males ngomong sama lu, nggak ada gunanya, please. Kenapa bang? Lu menemukan apa bang? Gue kayak ngedapetin seorang perempuan pakai baju hitam semua. Terus kukunya panjang. Astral. Dibilang astral kayak Manusia. punya feel perasaan gitu loh. Kayak manusia gitu loh. Lanjut bang. Dan dia kayak di kantor malah. Ini siapa ya? Dibilang jin tapi feelnya manusia. Kalau mukanya sih lebih ke manusia kan. Manusia kan? Speaking about jin, sorry gue potong. Itu kayak jin yang dua tadi yang ngintai kita. Mereka komunikasi kayak mereka nggak ada urusannya deh sama kerjaan jin kita. Kayak udah yuk. Kayak mereka hanya tertarik di sini, nggak niat ngacau katanya. Belum tentu aja. Tapi mereka nggak mau tinggal juga, Bu. Yang dua ngintai tadi ngomong gitu, tapi mereka tetap perhatiin kita terus. Coba maunya Mantau. nyebelin kan? Mantau doang. Iya. Tapi nggak nyerang sih.
pria pemuda itu tahu kita mantau. Ya lu dari tadi segede gitu cuy. Iya, mereka gede sih. Gimana lu nggak kelihatan coba? Tanyain aja udah. Kau bisa melihatku katanya. Terus dia turun Bisa, perlahan gitu. Dari atas mereka Agak berdua gelap turun. ya? Iya benar, Yang satu agak agak gelap. gelap. Bener. Kayak gitu turun pasir gitu. Turun. Ngedeketin ya. Ngedeketin bener. Yuk. Salam. Kayaknya mendingan ngobrol sama mereka deh Iya, daripada sama si salam, Diman udah salam. males. Wih, itu tangannya tangan salah satu jinnya ya, kayak pakai ornamen kayak tulisan-tulisan Arab gitu apa. Pokoknya hiasan sih, gua nggak ngerti lah. Pakaianmu keren juga ya. Ini jin apa sih, Jess? Kok pakaiannya kayak bukan pakaian biasa gitu? Jinnya agak beda ya pakaiannya Iya. ya, tapi tertutup. Mirip kayak ini, Bo, mirip kayak orang wisuda gitu tapi gaya jin. Iya bener. Lo tau wisuda kan yang kayak ya Pakai gitulah. Tapi dia lebih bagus sih. Maksudnya bajunya. Lihat dong hiasan tanganmu, boleh nggak? Keren. Tangannya Dikasih gede loh. sih, iya. Iya tangannya gede bener. Oke. Yang satu lagi temennya lebih kurus. Kalau yang ini lebih memang lebih bidang. Artinya apa? gitu. Artinya apa? Artinya itu apa? Arti tulisannya. Akulah jin penguasa apa gitu, gua nggak jelas ya. Temennya yang satu lagi di belakang malah bingung kayak, Iya. kok malah kita ngobrol. Coba kamu yang ngobrol deh, Jess, gitu. Kak Will nanya-nanya aku yang Oke. translate. Kami sudah jelas ya, jin tidak berniat mengacau. Dia kayak gitu suaranya. Sorry. Baiklah, kami harus memanggilmu dengan nama apa? Namaku Willy. Silly. Lu kebiasaan bahasa Inggris ya. Willy, W-I-L-L-Y, bukan S. Oke. Kata dia, namaku Wiyang. Wiyang. Ya, oke. Salam kenal, Wiyang. Willy sayang. Dia tahu loh siapa itu tadi katanya, bukan. Udah. Itu teman kami Ibarat- yang berilmu tinggi. Iya. Jadi dia hanya suara doang. Ya, saya mengawasi. Di mana dia? Dia kayak gitu. Oh, dia punya belati kecil ya? Saya Ya, ada ada. dimanapun Terus dia dan langsung, kapanpun. Sudah, Wiyang. Udah. Terus dia langsung kayak- Hiraukan saja. kok hiraukan? Jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Dari mana dia belajar? Di gunung mana katanya gitu? Belajar di gunung mana tuh kamu? Gunung Padang. Terus dia lihat-lihatan sama temennya bingung gitu. Yaudah Kak Will lanjut ngomong. Oke, Wiyang, yang terhormat Wiyang, kenapa tadi kamu dan teman memperhatikan kami? Apa yang menarik perhatianmu? Kami memperhatikan gerak-gerikmu. Kenapa? Apakah kalian takut kami mengacau dunia jin atau bagaimana? Takut kalian menjajah. Menjajah apa? Menjajah kependudukan kami. Kan kami cuma mantau. Tapi kalian bisa tahu kami di situ dari mana? Siapa yang memberitahu atau tercium bau atau bagaimana? Alarm. Tapi bukan Kalian melewati. Ya, silakan. Sebelum kesini kalian melewati radar kami. Tapi bukankah di Freeport ini juga campur ada Astral ya iblis, kalian? Katakanlah begitu. Kami astral yang sedang wisata melihat-lihat negara Indonesia. Memang kalian bukan orang Indonesia, tapi kalian bisa bahasa Indonesia. Ya, tapi kan anggap saja kami memang punya kemampuan untuk astral ya. Jadi kami sedang ingin refreshing. Kali ini ke daerah Papua. Dia percaya lu. Iya dia percaya bener, dia percaya. Oke, aku Willy. Nah, Dia kayak ngangguk gitu. Bukankah daerah ini daerah iblis juga, Wiyang? Aduh, ini nggak ya, kamu sensitif nggak ya? Kenapa? It's okay. Daerah orang katanya gitu. Daerah apa? Daerah orang. Oke, baiklah. Aku rasa kita perbincangan kita sudah lebih enak. Bolehkah temanku yang tadi ikut bertanya lewat kami? Di mana dia? Dia bersama kami juga, terhubung lewat energi kami, tapi memang dia tidak bisa terlihat. Aku rasa memang ilmunya sudah melampaui kami semua. Apa dia penguasa naga cakar langit? Itu apa lagi? Itu apa pula? Itu apa Wiyang? lagi? Itu apa Bukan, pula? dia penguasa sungai. Saya Penguasa sungai. Itu apa lagi? saya Yes. penguasa gunung. Gunung terbesar di dunia. Gunung Kembar. Kurang Kayaknya aja. bawa ini serius deh, soalnya Iya, nggak enak. serius. Itu. Gunung Kembar. Apakah Di mana? apakah kamu tahu siapa pemimpin atau penguasa iblis dari tempat ini? Paduka.
Dia manggil kamu Paduka. Ya. Ada apa, Hak? Kampret. Aku gak bisa fokus. Izinkan kami bertanya, kamu berguru di mana? Kampret. Aku gak bisa fokus. Saya tidak punya guru. Saya hanya berdoa setiap hari, setiap detik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berapa lama kamu menimba ilmu? Sejak saya lahir. Tawarin jadi murid bang. Mau menjadi murid saya? Dia mau lagi. Sorry. Nahan banget ketawanya. Kasih alamat ya bang. Kasih alamat bang. Bukan. Coba ikuti perkataan saya. Baik gitu. Terus dia langsung kayak nyuekin aku sama Kak Willy gitu. Terus dia langsung baik. Terus dia tangannya begini. Asyhadu. Bo. Jangan Bo. Dia udah ikutin lagi. Ya, kamu masuk agama saya. Selamat login. Login? Ya, Dia tanya gitu. Dia nanya ke Iya, dia tanya ke kita. sini login apa gitu. Dia tanya ke kita sih. Login itu maksudnya kalau kamu buat email kan harus ada passwordnya, itu login. Dia makin bingung. Dia makin bingung sih tapi. Parah lagi Jess. Sejak kapan dia tahu email Jess? Iya. Guys, dia curiga guys. Tadi gara-gara Bo kayak gitu-gitu dia curiga. Kok energi mereka seperti masih hidup ya? Iya Curiga sih. nih mereka nih. Gitu. Yang ngasih tahu bawahannya justru. Yang kurus kan? Kayak mereka masih dia. Terus kan mereka bisik-bisik. Terus kata dia gini, baiklah, apakah kalian ingin ke rumahku? Mungkin lain kali. Begini saja, beritahu kami siapa sih penguasa yang di sini nih, penguasa jahat di tambang ini. Terus jin ini nunjuk iblis yang tadi, yang warna biru itu. Tetapi dia, mohon maaf, terlihat bodoh dan tidak terlihat seperti penguasa. Kalaupun ada pemimpinnya, dia jarang datang ke sini. Mohon maaf anak muda, aku tidak tahu. Aku lihat. Tapi Ya, aku pernah melihat di awan terbang kan? Ya, terbang. betul. Di awan mereka berinteraksi, namun aku tidak bisa mengerti bahasa mereka. Yang kamu lihat tanduknya seperti kambing ke belakang kan, muter. Betul, Wiang? Dan lebih tua. Betul. Dan iya. ada janggutnya. Gue nge-hack memori dia nih, teman-teman. Jadi, ya itu bos ya, bener. Tapi memang jarang. Sekarang hanya si biru dogol itu saja yang bercokol di sini. Sewaktu-waktu kalau bos itu memasuki radar kami juga bisa merasa. Tapi kami tidak bisa melihat secara jelas. Oh, kenapa begitu, Wiang? Kami hanya berjaga-jaga, memantau. Seperti kami memantau kalian. Namun kami juga baru bisa melihat kalian secara jelas dari dekat. Dari mana asalmu? Papua mana? Daerah barat atau timur? Dari mana kerajaanmu? Oh, waduh, dia bilang ini lagi. Dia bilangnya Papua Nugini. Jadi kayak bener-bener kayak as in besar Oh, gitu. udah di luar Indonesia. Papua Nugini maksudmu? Nggak tahu, tapi dia bilangnya gitu. Papua Timur sekali. Papua Timur sekali berarti ya? Sudah mendekati pojok? Baiklah. Tapi bukan yang pojok sekali, kata dia gitu. Oke. Senang Ya, itu berkenalan benar, dengan kata dia. Wiang. Oke. Kerajaan mana paling kuat di Papua sini? Siapa yang memegang kendali penuh? Apakah yang memegang kendali penuh ada di laut? Paduka, apakah kamu harus menanyakan itu sekarang? Kenapa? Tidak boleh. Apakah aku boleh menimba ilmu terlebih dahulu? Kita berkenalan saja dulu. Rasa nonton Indosiar ya. Iya bener. Kapan aku bisa melihatmu lagi? Sampai waktu yang tiba. Waktu yang tepat akan tiba. Terus udah gitu yang kurus bilang ke yang lebih berisi, sejak kapan kita melihat dia? Kita tidak pernah melihat dia, kita hanya mendengarkan suaranya. Dia benar-benar pasti menimba ilmu yang sangat tinggi.
Jadi di mana kerajaan tersebut? Apakah kerajaan kalian? Bukan, bukan Paduka. Kalau kamu mencari dia, bukan. Maksudmu ratu kan? Bukan, bukan. Kami bukan termasuk itu. Iya, Bo. Jangan hukum kami. Setuju. Gua nggak ngerasa energi mereka terhubung dengan yang hijau, Bo. Enggak, mereka Paduka, pengecualian. apakah kamu bawahan Yesus Kristus? Maaf ya guys, aku benar-benar nahan ketawa. Wiyang, kami semua bekerja untuk Tuhan. Aku percaya kamu dan temanmu pun juga pasti Kalian adalah pasukan cahaya. Anggaplah seperti itu. anggaplah seperti begitu, Wiyang. Makanya kamu tidak merasakan kami ingin berbuat onar, bukan? Itu. Malah energiku damai sekali. Aku ingin menimba ilmu kepada Paduka. Kalau boleh tahu, siapa nama Padukanya? Nama saya anggaplah manusia biasa saja. Jangan panggil saya nama. Saya tidak memiliki nama. Tidak Paduka, aku harus menyembahmu. Terus dia kayak langsung kayak ke tanah gitu kamu. Jawab loh, Gimana ini? Jawab loh. Panggil saya Paduka, Adam. Hah? Nama saya Adam. Hah? Adam Lucius. Itulah nama asli saya. Terus dia nanya ke aku kan, kenapa kalian tertawa? Nggak apa-apa sih. Karena tertawa itu adalah ibadah. Terus udah gitu dia nyentuh teman yang kecil gitu. Terus dia bilang, mulai sekarang kita harus tertawa. Hahaha gitu. Tapi Betul. hahanya maksa gitu. Karena ketika tertawa, kalian akan menyebarkan energi positif dan suasana menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Betul tidak? Tuh. Paduka, terima kasih banyak atas wejangannya. Aku sudah lama tidak mendengar masukan positif seperti ini. Betul. Hidup jangan dibuat beban. Paduka, sepertinya kamu benar-benar suci. Terima kasih. Udah Tidak ada kayak- yang suci di dunia ini. Semua memiliki dosa dan dosa itu semua dihitung oleh Tuhan. Rasa ceramah, Cok. Gue lagi duduk nih di sini. Kadam, please bilang aku halu dong. Halu gak sih ini? Gue lagi duduk di sini, gue liatin komunikasi kalian beberapa nih. Baiklah, terima kasih jika kalian memang ingin mengikuti jalan Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang maha kuasa. Tuh, kamu dia kayak bener-bener kayak beribadah, yang kayak bener-bener kayak orang yang di bawah gitu loh, dia sujud gitu. Karena Tuhan adalah segalanya. Kita hanyalah hamba yang menyembah Dia. Tiada yang kuat selain Tuhan. Terus dia gini, dia nyerot ingus gitu. Dia kayak nangis gitu kayaknya. Baiklah, kerajaan di sini ada berapa banyak di sekitar dari tambang Freeport ini? 3, 3. termasuk kerajaan kami. Apakah kalian setiap kerajaan ini akur-akur saja, tidak ada peperangan? Sebenarnya sedikit ada ekspansi, Paduka. Dan saya ingin mengetahui, apakah ada hubungan dengan ratu yang ada di lautan? Kerajaan kami tidak. Jangan. Apakah ada andil tangan ataupun ada invasi dari ratu yang datang ke sini untuk menginvasi kerajaan kalian? Malah bawahannya yang gini-gini. Apa yang ratu lakukan? Perang? Atau memberikan sesuatu? Memberikan kemakmuran. Iya. Kenapa Kawil? Kok ada memori mengambil anak-anak jin yang masih kecil? Maksudnya apa ini? Untuk dilatih. Menjadi pasukannya ratu? Untuk bisa mempertahankan kerajaan kami. Oh, jadi niatnya baik gitu ya? Tapi apa Tapi- dibalik itu semua? Mungkin teman-teman saya mengetahui. Tapi mengapa dilatihnya kok rasanya bukan di kerajaan kalian? Dilatihnya dibawa Iya. ke kerajaan dia. Maksudnya ratu. Kenapa? Itu aneh. Katanya kalau sudah berhasil baru dipulangkan ke kerajaan kami. Apakah sudah ada banyak yang dipulangkan? Ada, tapi dalam keadaan sakit. Sakit seperti apa? Sakit, badan susah bergerak. Seperti perang. Apakah mereka bertambah kuat setelah dilatih? Ataukah malah Ya. cacat? Katanya mereka berlatih dengan sungguh-sungguh dan menjadi pasukan yang kuat.
Apalagi yang diminta oleh sang ratu? Apakah kalian harus memihak ratu ketika memang ada perang ataupun sesuatu? Terus dia tanya ke yang bawahan yang kurus, apakah aku boleh mengatakan yang sebenarnya gitu kan? Silakan. Kebenaran itu adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Paduka, hambamu Wiyang ingin berkata yang sesungguhnya. Kami sebenarnya membenci ekspansi. Kami sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, kami hidup berdamai. Apalagi dengan orang-orang sekitar, dengan manusia-manusia yang ada di sini. Namun dia terus berkata agar kami bisa melakukan ekspansi dan menjajah pulau ini. Namun kami tidak ingin, Paduka. Apakah tidak ada iblis, terutama iblis yang di tempat ini, Ada. yang mengekspansi kalian? Tidak. Oh, mereka tidak mengganggu kerajaan kalian? Tidak. Iblis urusannya sendiri ya, Wiyang. Iya, selama kami tidak mengganggu-gugat, mereka juga tidak akan mengganggu-gugat kami. Mereka lebih fokus terhadap manusia. Maaf, namamu Willy. Namaku Willy. W-I-L-L-Y. Mirip seperti kamu, Wiyang. Ada W-nya. Willy. Baik, Paduka. Aku akan ingat nama itu dengan sepenuh hati. Betul. Karena ketika ada nama depan yang bernama Wi, itu memiliki kekuatan yang sangat besar biasanya. Seperti Betulkah? kamu. Betul. Wiyang, kamu adalah orang hebat. Semoga kelak ketika kamu sudah di jalan yang benar, kamu semakin hebat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Terima kasih, Paduka. Tetaplah di jalan kebenaran. Baik. Oke, Wiyang. Saya ingin bertanya lagi, Wiyang. Apa, Paduka? Saya menemukan eksistensi piramida di laut Papua sebelah barat. Dia Itu apa? benar-benar dia tuh maksudnya dia tuh Kabo, maksudnya si Wiyang. Dia benar-benar ilmu tinggi kayak gitu. Terima kasih. Apa di sana? Paduka, bagaimana kamu melihatnya? Kamu harus makin taat kepada Tuhan. Kamu akan bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa mungkin aku kurang beribadah? Betul. Jadi tempat apa itu, Wiyang? Terus dia ngomong ke bawahannya gitu. Bawahannya cuma satu. Dia ngomong ke bawahannya, dia bilang gini. Mulai sekarang, tolong lepaskan wanita-wanita itu. Aku tidak mau lagi tidur bersamanya. Aku ingin mengikuti Paduka. Aku ingin menjadi hambanya dan mengikuti Tuhan. Dia bilang gitu. Aku akan melepaskan wanita-wanita itu. Bagus, bagus. Wanita itu cukup satu saja. Orang yang kamu cintai. Kenapa, Kak Will? Enggak. Jadi piramida itu apa, Wiyang? Itu adalah tempat berkumpul, Paduka. Berkumpul apa? Berkumpul para jin, termasuk ratu sekalipun. Dan ada iblis juga. Sepertinya mereka berkoalisi. Namun kerajaan kami tidak ikut-ikutan. Siapa pemimpin di sana? Apakah Ratu Selatan? Aku tidak atau ikut campur. Atau yang lain? Aku tidak ikut campur. Oke. Yang kamu tahu dari informasi-informasi liar tentang tempat itu? Mereka adalah pemimpin-pemimpin sejati yang berusaha akan melahap dunia bila dunia mengetahui mereka. Aduh, kok serem. Oke. Dan bagaimana tentang saya merasakan energi di sebelah timur, terdapat energi negatif kayak seperti kerajaan-kerajaan di sebelah timur Papua. Paduka, apakah aku bisa diampuni atas dosa-dosaku? Bisa. Tak ada apa ya? Semua diterima tobatnya kepada Tuhan. Terus dia ngomong ke bawahannya, kamu dengar gitu, dikeplak gitu. Kamu dengar, mulai sekarang kamu juga harus meninggalkan dia. Kamu harus berfokus ke Tuhan. Terus dia ngomong, maaf katanya, tapi dia adalah istriku. Kamu tanggung jawab.
apa-apa. Jadi ada apa di sebelah timur? Kenapa saya merasakan ada energi getaran yang sangat kuat di sebelah sana? Paduka, bagaimana kamu bisa melihat kami semua dengan telanjang? Saya memakai pakaian kok. Kak, boleh gantian gak Kak Adam? Oke. Gue gak minat ngobrol sama mereka. Kenapa? Absurd cuy. Oke. Baiklah, Wiyang, saya akan kembali lagi bersama teman-teman saya. Terima kasih, semoga kemampuanmu akan semakin kuat dan terima kasih atas informasi yang telah kau berikan. Paduka, seperti apa bentuk fisikmu? Saya pria berambut panjang, berkacamata. Mau aku yang memberi gambaran dengan energi, Wiyang? Jangan, Willy. Oh, oke, boleh. Silakan. Yang di tengah. Oke. Lihatlah energinya ya. Inilah bentuk Gue di Paduka. sana. Gue di sana. Jangan langsung nunduk juga, Ya, Wiyang. dia langsung nunduk. Iya, it's okay. Ini hanyalah sebuah energi representasi Paduka. Paduka bentuknya seperti ini. Sudah? Aku bisa melihat sinar terang di atas kepalanya. Kalau di anime ini udah kayak Sudah ya, sudah jelas, oke. Oke, kita berpisah dulu. Terima kasih, Wiyang dan temannya. Baik, sama-sama Paduka. Kapanpun kamu membutuhkan hamba, hamba ada di sisimu. Dia bilang gitu. Selamat Oke, bekerja kembali. tunggu Wiyang sebentar. Oh. Ada beberapa, apakah kamu mengenal beberapa nama ini? Setidaknya kerajaan yang dekat dengan Papua, Lana dari Sulawesi. Kamu mengenalnya pangeran tersebut? Pernah mendengarnya? Pangeran Lana, Iya, Toraja, iya, Toraja. beliau waktu kapan hari membawakan kami handuk Iya. yang serambut sutra dari kerajaan mereka. Pangeran Lana adalah sahabat kami. Jadi sekarang Wiyang dan kami, kita adalah teman. Aku juga pangeran. Tuh kan aku sudah menduga kamu pasti kerajaan. Pakaianmu bukan pakaian jin biasa. Jadi kamu adalah pangeran, Wiyang? Iya, ayahku adalah raja. Tapi kerajaan kami tidak sebesar kerajaan Pangeran Lana. Siapa ada satu wanita di kerajaanmu sepertinya ngerecokin terus ayahmu? Aku nggak Itu tahu ibuku. Oh, sorry. Iya, itu menggerecoki terus ayahmu. Baik, tapi senang berkenalan denganmu, Pangeran Wiyang. Ayahku sempat ingin ekspansi tapi ibuku menolaknya. Aku sangat mencintai beliau. Aku sangat menjunjung tinggi beliau. Aku mendukung apapun yang tidak merusak apapun yang tidak merusak kerajaan lain. Baiklah, terima kasih atas perbincangan ini. Dan seperti kata Paduka, kita berpisah sampai di sini dulu. Nanti kalau kita ada kesempatan lagi, kita bertemu lagi, Wiyang, dan kepada temanmu. Sampai jumpa. Kenalkan, dia bernama Bart. Oke Bart, salam kenal. Terus udah gitu kan Bartnya bingung. Terus udah gitu diginiin lehernya Bart. Terus kayak disuruh nunduk gitu. Sorry Kawil. Iya. Sampai jumpa Bart dan Pangeran Wiyang. Sampai jumpa. Kami akan menutup komunikasi. Terima kasih pasukan cahaya. Tuhan melindungimu selalu. Amin. Amin. Mantap. Kayaknya bakal ada chapter 2 kita kesini dong. Kenapa, Bang? Bang? Kita salah lokasi kayaknya. Iya boleh sih. Oh, di sini Chapter Pak 2 Paranoid bilang ada cek timika lah, apalah di sana juga. Kan gue udah bilang tadi di awal banget, Bow. Justru yang mistis banget tuh daerah apa tadi, Tanah Merah dan atasnya apa sih? Gak apa-apa. Daerah-daerah situ. Sana lagi aja nih, kesini aja lagi nanti. Oke. Tapi apa yang lu temuin Bang di sana Bang pas kita lagi berkomunikasi tadi? Mungkin Aileen juga. Silakan disiapkan dulu ya, Ai. Mungkin Bang Adam dulu. Silakan Bang. Apa yang Aku lu sih temukan? ngerasa kayak lebih banyak informasi itu di kantor mereka sih, bukan di sini. Kantornya bukan di sini Bang. Ya justru itu. Dia lebih ke pertambangan ya. Kantor pertambangannya, ngerti gak?
kantorannya, di daerah kantorannya. Kita harus Boleh cari tahu sih. tuh di mana Part perkantorannya. 2 kayaknya bakal seru sih. Karena ada kompleknya juga sih sebenarnya. Komplek karyawannya untuk mereka tinggal atau apa tuh ada. Jujur kita agak kaget sih bang, ini wilayah baru sih. Chapter 2 deh, kita mundur dulu deh yuk. Oke. Atur strategi ulang. Gue nanya Aileen dulu ya. Kenapa? Aileen, apa yang kamu temukan di sana? Kok udah boleh cabut belum? Capek. Oh ya udah, mau balik dulu ke studio? Coba dulu ya. Yuk, cabut cabut ya. dulu yuk, balik dulu. Keren banget. Oke. Masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang tanda tanya nih di gue. Kadang denger gak sih yang tadi Wiyang tuh sampai begitu ke Kabo? Absurd, pokoknya kadang liatin aja dari tadi. Tapi kan ambil hikmah positifnya. Dia kan ke jalan Tuhan. Iya sih. Bukan ngajarin yang aneh-aneh. Tapi dia tuh ternyata positif, tapi memang ada invasi dari kerajaan hijau ya guys. Kayaknya sih begitu kalau denger dari dia tadi bicara ya. Itu berasa banget bang. Di awal kan karena kita kan cuma ngeliat eksistensi doang yang lu bilang kan, 3 kerajaan jin tersebut. Memang ada energi hijau-hijau karena itu ekspansinya dia. Ada, gitu, Bang. ada. Namanya ekspansi ini dan bukan waktu dekat ini, mau udah lama ekspansinya bang. Bener. Tapi si yang 2 tadi itu nggak termasuk, berasa energinya Mungkin tuh. karena dia anak kerajaan, nggak diapa-apain. Remember ada 3 kerajaan jin loh. Oh iya. Dia di bilang Papua. 3 tadi kayaknya. Dia kerajaan mana kita nggak nanya ya, lupa. Feeling gua dia tuh kan dia bilang dia di Papua Nugini kan. Kayaknya dari Papua lu lewat batas Papua Nugini terus di daerah tengah dikit dia. Iya bener. Dia Daerah bilang tengah. tadi nggak terlalu ke kanan, Tengah nggak terlalu tuh itu. antara utara sama selatan, dia tengahnya sini. Dia nggak terlalu pinggir katanya. Sebenarnya kalau yang lu lihat cek energinya ya, dia itu jin yang memang negatif atau yang netral konsepnya. Apa positif? Coba kita jawab satu-satu ya. Kalau menurut aku sih lebih ke netral sih. Kalau dia, Netral sih. kalau kan Iya. Netral. Lebih ke netral karena ya sifat si astralnya ini nggak terlalu jahat sih bang. I see. Orang tadi gue bilang, "Woi, kamu kelihatan." Terus dia malah turun. Terus dia malah gue lihat dong itu apa? Aksesoris dikasih lihat. ya gini. dikasih lihat. Itu tanda-tanda jin yang nggak pengen nyari ribut sih. Ya. Kalau udah nyari ribut pasti udah manah duluan lah, apalah, Iya. ngetes dulu lah biasanya gitu kan. Oke, gue balik ke Aileen boleh ya? Aileen, dari tadi nih, ya kan kita berkomunikasi dan ngeliat sana, apa yang kamu lihat di sana nih? Apa yang bisa kamu temukan? Seru Di nih pasti. Amerika ya nggak juga sih, sebenarnya lebih ngeliatin banyakan orang sih. Tapi di Amerika itu mineralnya nggak sebanyak itu ya. Ya iyalah jelas, makanya mereka Soalnya ekspansi kemana-mana. Dia kayak tetap mempertahankan yang di Papua ini, salah satunya karena mineral mereka juga kurang. Jadi ada beberapa yang aku lihat sebenarnya mereka kan ada perusahaannya ya, pakai alat-alatnya canggih banget kan. Aku lihat. Terus kayak itu kayak mineralnya tuh mereka pisahin dan emang ya bener-bener canggih banget. Terus sebagian itu dikirim langsung ke negaranya. Pasti. Gitu, langsung dikirim ke negaranya. Terus kayak sebagian ada yang untuk Indo. Terus aku kayak sempat ngeliat mereka tuh kayak kenapa? Enggak, lanjutin. Kayaknya mereka lebih ngerti deh dari zaman dulu. Kayak misalnya itu kan baru barang mentah kan. Emang yang aku lihat mereka itu lebih jual barang mentah. Tapi barang mentahnya itu kayak misalnya pas dipisah-pisahin bagian-bagiannya, kayak mereka bisa menggunakan itu semua dan tahu itu fungsinya buat apa. Terus aku tiba-tiba kelempar ke kayak zaman dulu ya. Pokoknya yang era-era yang foto si orang yang tadi yang si Ya. kaum kubu kiri itu. Si Sebenarnya Forbes. iya aku nggak ngeliat dia. Tapi kayaknya nggak cuman dia doang. Cuman memang sekumpulan beberapa orang yang pakai jas. Kayaknya sempat ritual, tapi bukan di daerah pertambangan ya. Sempat ritual, abis itu kayak ya parah banget pokoknya, kayak memperlakukan orang pribuminya. Ya gitulah. Dan kekerasan, terus kayak sengaja orang pribumi aku lihat di zaman dulu itu kayak sama sekali nggak ngerti ini mineral untuk apa, kayak cuma disuruh ya udah dilakukan. Gitu doang. Terus kayak mereka emang sengaja kasih fasilitas supaya mereka itu mau kerja sama mereka. Lebih ke arah itu sih yang aku lihat. Ya, ini memang klise lah ya. Tapi itulah yang benar-benar terjadi di Indonesia. Aileen pun juga ya, kamu sendiri itu kan cuma jadi rahasia umum doang ya, yang berada orang-orang di luar Papua, terutama kita yang di ibu kota. Sebentar lagi bukan ibu kota lagi ya kan. Walaupun itu terjadi pun juga kita tahulah kita berada di tanah Indonesia yang sebenarnya tanah kita tuh makmur, indah, dan juga banyak banget harta di dalamnya gitu kan. Kok gue jadi bijak ya, jadi paduka ya? Oke, mulai sekarang kalian semua berempat harus panggil gue paduka. Paduka, Bu.
ya. Bukannya pada enak semua. Oke, nah tapi balik lagi sih, tinggal kalian memanfaatkannya seperti apa. Ya kita berdoa lah semoga nanti 2024 semuanya aman, di pemerintahannya juga ya seenggaknya lebih better lah, seenggaknya ya setidaknya jangan banyak korupsi gitu kan, kita berharapnya seperti itu. Tapi itulah hasil perjalanan kita pada ATI ke Papua pertama kali. This is our first time ke Papua, betul. Nah gue pengen tanyain satu-satu, mungkin kalau ada kesimpulan boleh, plus juga apa nih kesan kalian setelah ke Papua, karena kalian ke Bali sempat kan bilang kok astralnya beda ya di sana hawanya. Nah di Papua apa nih bedanya? Mungkin jinnya pun juga beda sih dari apa bentukannya, ya, bajunya, dari bentukannya ya. Kalau bentuk sih dia memang lebih ke humanoid gitu, cuman memang agak pendek gitu, sama yang tadi kan ada prajuritnya satu tuh yang jagain dia. Nah bajunya bener kata Kawil, bajunya yang kayak panjang gitu dan kayak baju wisuda, itu bener lurus gitu motifnya. lebih kabar agak gemuk gemuk gitu nggak sih? Kalau kayak gitu nggak ya beda sendiri ya? Itu agak gaya beda fashion sih, apa ya? nggak tahu juga sih. Aneh ya. Tapi kayak baju wisuda bener. Terus dia di sininya kayak ada Hiasan-hiasan. gauntlet gitu ya. Iya, Apa sih namanya kayak tuh? Thanos bener. gauntlet, Iya, tapi gauntlet. tapi kayaknya nggak sampai jari deh, cuma di sini. Iya feelingnya. benar di sini, Itu benar di sini. Kayak armor aja sih, armor tangan aja sebenarnya. Iya kayak Bagus, armor tapi tangan. ada Bagus. hiasan-hiasan. Itu bukan buat perang, itu emang literally fashion. Fashion dan menurut gue buat strata sih. Iya. Bahwa dia tuh adalah Gold kelihatan. something apa Iya, bener. gitu kan. Gold, emas itu. Kalau bagus ya. Campuran antara merah sama emas gitu. Bagus banget. Keren sih Bagus. itu. Oke. Terus Bro Will, apa yang lu rasain di Papua? Beda nggak sih hawanya? Atau kayak gimana? Apa astralnya? Iya, hawanya di sana apakah beda dengan Bali atau kayak gimana, lebih kuat atau lebih apa? Apa sebenarnya tuh sama aja ya? Begitu loh yang lu lihat. Belum ngelihat perbedaan yang signifikan karena kan baru 2 jin tadi kan. Kalau konteksnya jin, kalau iblis sama aja lah di mana-mana. Tapi Iya. memang bosnya nggak sering datang sih. Gue pengen nanya, yang lu lihat itu siapa bosnya Bro? Terbang, memang. Iya. Dari memori si Lu dapet Pangeran nggak tadi. namanya atau itu siapa? enggak, tapi gue dapat memang terbang dan tanduknya kayak kemarin gue baru nonton, sorry spoiler alert, Attack on Titan. Ada Titan yang bentuknya sampai kayak begini tuh. Bentuknya kayak kambing gitu loh, kayak kayak gitu. Tapi dia punya sayap terbang. Kalau yang asli, iblis yang asli nih, punya sayap. Bosnya, iya terbang. Kalau si biru ini agak bodoh sih. Iya Oke, benar. oke. Levelnya Bro Will kalau lu lihat dari memori itu emang tinggi. Nine Lord. Yang mungkin? biru, yang mana siapa? Ya, Merah. Kalau yang biru bawahan. Bukan yang terbang. Nine Lord kah? Apa cuma ya di bawah itulah? Again gue ngeliatnya dari memori si pangeran ya. Kayaknya sih nggak tinggi ya. Enggak sih, enggak. Sedang lah ya. Sedang lah, sedang. Mungkin Freeport ya, kalian setuju nggak? Itu adalah cabang doang sebenarnya sih. Bisa jadi sih. Bukan yang cabang besarnya gitu ya, kayak banyak sih yang belum kita telaah kan. Everest gitu kan. Everest kita belum ya? Belum. Everest nanti mungkin lah ya di Menarik YouTube. Kayak seru sih. Live YouTube. Kayak bakal Setuju seru. nggak? Paranoid dan juga The Clients. Nah, sekarang dari Aileen sama Bang Adam, menurut kalian gimana juga di Papua sendiri? Kalian menemukan sesuatu yang curiga bukan untuk next plan-nya nanti lebih ke arah mana? Kan kalau Willy bilang di sebelah kanan tuh. Dan kita bisa berkoalisi juga sama 3 kerajaan tersebut sebenarnya. Apalagi kenal dengan Pangeran Lana juga ya. Oke. Ini tempat yang wilayah baru yang pernah kita jajakan secara astral projection ya Bang ya. Jadi kita belum tahu banget berdasarkan spot-spot mana sih yang menarik buat kita untuk cari tahu gitu kan. Jadi gue rasa bakal ada chapter kedua sih dari DA untuk kesini gitu. Ini chapter baru lah ya. Di Chapter Indonesia bagian timur. Kita kan belum pernah juga. Apalagi jalan-jalan ke sana. Tapi kalau request gue, kita beresin dulu yang pusuk buhit. Itu seru sih. Iya sih. Itu seru itu. Boleh. Aileen, gimana? Nggak ada sih. Oke, makasih. Tapi apa yang kamu rasa gitu loh di sana? Berbeda nggak sih astralnya? Astralnya sih not so much ya menurut aku. Not so much. Tapi lebih ke arah aku nggak nyaman dengan energi-energi manusianya itu sendiri sih. Manusia penuh Sama, dengan sama. Iya. ketamakan duniawian ya. Iya. Kayak mereka sama sekali nggak mikirin Tuhan. Terus juga gimana ya? Mereka tuh bahkan nggak mikirin alam ini bakal rusak gak? Ya enggak lah. Itu yang ada absurd, kayak mereka tuh kayak nggak peduli bahkan kalau alamnya dirusak terus-terusan. Ini Gue kan sempat salah mikir. satu. Aileen dulu. Ini kan salah satu, ya pasti akan berdampak lah. Digali terus dan alam pasti akan rusak, aku rasa. Lin, boleh tanya nggak? Gue sempat mikir ya, apa jangan-jangan tanah yang keras yang tadi Kawil bilang itu adalah salah satu upaya dari kubu kanan supaya manusia nggak ngeruk terus. Apanya?
Tadi kan katanya kan panas banget dan yang panas keras banget dan gitu. keras Itu real, dan susah bro, ya? banget di ini. Kayaknya real. Bisa jadi sih. Physical. Tapi masalahnya yang gue lihat pas di bagian produksi, tapi mereka lebih jual barang mentah sih yang gue lihat ya. Lebih ke bagian produksi itu kayaknya ada tanah-tanah yang lain deh. Dan mereka tahu itu fungsinya apa, terus kayak tetap dijualin. Gitu. Betul. Kayak bagian untuk Indonesia aja juga ada, tapi kayak gimana ya? Mereka lebih canggih mungkin kali ya dalam mengetahui ini tuh fungsinya apa, mineralnya itu sih. Kayak aku ngeliat kayak bukan dikantongin, kayak di apa sih namanya, kayak kantong tapi bukan kantong, apa? Apaan? Paper bag. disarungguniin apa nih? Karung. Iya dikarungin gitu, ditaro terus kayak disimpan gitu, kayak ada banyak jenisnya tapi aku nggak tahu itu apa. Oke. Ya, who knows lah ya. Tapi yang kita tahu mungkin yang pelajaran yang bisa kita ambil. Oke deh, last mungkin Bang Adam, apa yang bisa lu pelajaran nih buat mungkin the clients dan juga para noise yang hadir hari ini? Pelajaran apa yang bisa diambil? Pokoknya saran gue satu, kalau dari gue sih dimanapun kalian berada, ya jangan lupa Tuhan sih, gitu aja. Jangan sampai tempat tersebut melupakan kalian sama Tuhan aja, gitu. Karena balik lagi, ya di saat kalian lupa dan jauh dari Tuhan, masalah pasti berdatangan sih, baik itu penyakit maupun hal-hal negatif. Ya pikiran negatif pasti. Di sana ada tempat ibadah nggak sih tadi yang kalian lihat? Tempat ibadah ada. Tapi ya balik lagi ya Bang ya, Tindakannya godaan di sana lebih kuat. Tapi 100%, maksudnya 100% semua di sana begitu? Apa ada aja orang yang baik sebenarnya Bang? Ya balik lagi, pesan gue kalau kalian ada mau kerja ke sana, perkuat iman deh. Perkuat iman itu pasti sih, dan perkuat fisik juga. Takutnya kan diculik, terus kan bisa buat lari gitu kan. Ada yang lain? Apa cukup? Cukup sih. Oke, kalau kayak gitu baiklah, gue tutup aja ya kalau kayak gitu ya. Terima kasih para nos dan juga the clients yang sudah datang. Gokil banget, 500 lebih hari ini yang datang. Wow. Dan terima kasih ada 9.800 diamond, 10.000 hampir mau menyentuh 10.000 diamond. Terima kasih banget yang udah nge-give kita juga. Kita doakan yang terbaik. Dan mohon maaf mungkin ada yang tadi di awal, ayo dong perang ya. Kita nggak, kalau emang bukan untuk diperangin, ngapain diperangin gitu kan ya istilahnya ya. Kita mencari informasi, kan kita di sini namanya detektif astral, bukan prajurit astral. Atau bukan ormas-ormasan gitu. Ya, bukan ormas-ormasan. Kalau memang kita punya hak dan mereka memang layak untuk kita perangi, kita perangi. Kalau tidak, tapi ya, kata dia pangeran tadi kita pasukan cahaya. Ayo pasukan loh. pasukan. Itu boleh lah, karena kita menebar kebaikan. Yap, buat the clients dan para noise, jangan lupa julukan terbaru saya Paduka Bow. Ya, itu akan melekat sekarang. Ini semua kejadiannya sejak Sterena nih. Sejak Sokotra ini. Ya kok bisa sih? Terima kasih sekali lagi buat Bro Willy, Jesselyn, Bang Adam, Aileen, dan juga buat para the clients dan para noise yang sudah hadir. Thank you banget. Semoga kalian diberkati Tuhan, selalu damai dan pastinya bahagia selalu menjalani hidup. Dan salam detektif astral, menguakal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa di next konten. Bye bye.